viewers, welcome back to your podcast. This is your host Ramzi Fauzia Setiawan. You can call me Ramzi or Uza. Dan sekarang, gue lagi nggak sendiri. Lagi-lagi nih, gue ditemenin sama temen gue yang tadi cover lagu. Namanya Salwa Sani. Halo, Wak. Halo. Sok, Wak, perkenalin diri dulu, Wak. Oke, boleh. Halo Ramzi, halo semuanya. Kenalin, aku Salwa Sani. Aku teman sekelasnya Ramzi. Kita dari Ilmu Komunikasi Telkom University. Aku tinggal di Cimahi. Nah, ngomong-ngomong soal Cimahi nih, Wak. Enggak, maksudnya ngomong-ngomong kita ngobrolin lebih dalam tentang Salwa, tapi kita pengen lebih tahu dulu nih, kenapa sih Salwa ngambil ilmu komunikasi, Wak? Jadi sebenarnya alasan aku pilih jurusan ini karena aku ingin kerja di dunia kreatif gitu loh, di industri kreatif. Itu aja sih sebenarnya. Emang kalau pengen kerja di dunia kreatif, apa sih, Wak? Kayak maksudnya spesifikasinya gitu pekerjaannya. Ya, kayak misalkan, gue pengen kesini nih. Sebenarnya malu sih, nggak terlalu pede ngomong ini, cuman pengen jadi penyanyi aja gitu, pengen jadi. Emang ya, sih suara Salwa tuh dari coverannya aja udah parah sih. Aduh. Tapi ngomong soal cover ya, Wak, Salwa sendiri mulai tahu suara Salwa bagus dan mulai cover lagu tuh sejak kapan sih, Wak? Sebenarnya suka nyanyi tuh dari dulu, dari kecil. Jadi dulu tuh aku kayak suka dititipin gitu ke rumah aki aku. Nah, setiap pagi tuh kita suka karaokean gitu deh pokoknya. Nah, dari situ ya udah suka nyanyi. Terus kalau misalkan mulai covernya tuh di IG tuh SMP deh, dari SMP. Mulai kayak ya udah sotoy aja gitu. Upload cover aja, nggak tahu benar atau salah juga. Kayak gitu sih. Rumah aki Salwa Inul Vista. Bukan dong. Kamu karaoke. Bukan dong, masa Inul Vista. Tapi, Wak, first cover kamu apa sih, Wak? Waduh. Terlupa banget sih kalau first cover gitu ya. Cuman tapi aku ingetnya ini sih. Apa? Aku ingatnya tahun 2018 aku mulai bikin cover yang bener-bener aku simpan tuh di highlight story aku. Itu pertama kali itu Riptide. Lagunya siapa tuh, Wak? Fans Joy, tau nggak? Jujur li nggak tahu sih. Soalnya kan Salwa tuh wawasan musiknya luas banget gitu sih, paling luas gitu wawasannya. Demi Allah, Mbak. Jangan gitu lah, Ji. Beban itu, Ji. Gak apa-apa lah, tapi kan emang bener kan Salwa tuh taste musiknya, parah sih. Sengaja sih pengen bikin Salwa beban gitu. Aduh. Berarti, Wak, kamu emang suka dari kecil gitu, masalah nyanyi, musik gitu? Iya sih. Ya, ada interest aja dari kecil. Tapi yang berhubungan dengan ilmu komunikasi dan penyanyi itu apa, Wak? Kalau menurut Salwa sendiri, Wak? Sebenarnya cocokologi ya. Gimana? Kayak ya itu tadi sih. Sebenarnya alasan utama adalah pengen kerja di dunia kreatif. Sebenarnya kalau nggak kesampaian jadi penyanyi pun ya udah pengen di dunia kreatif aja gitu, industri kreatif. Karena menurut aku orangnya majemuk banget gitu, banyak macem-macemnya, kayak asik aja gitu, nggak tahu ya, so tahu aja sih. Tapi, Wak, kamu sendiri sekarang lagi dengerin musik apa sih, Wak, biasanya? Sekarang tuh lagi suka banget, gini, sebenarnya aku dengerin musik tuh per mood aku gitu loh. Jadi kalau misalkan mood aku lagi sedih, ya udah aku dengerinnya playlist aku yang sedih gitu-gitu. Sekarang tuh lagi sering banget dengerin yang mood-moodnya bikin confident booster gitu loh, Ji. Tahu nggak sih? Lagu-lagu yang upbeat. Aku bikin playlist sih. Satu playlist yang emang mood lagunya tuh ke situ semua. Dan akhir-akhir ini lagi denger itu. Dan tapi ada satu lagu yang di luar playlist itu yang aku lagi suka. Itu lagu terbarunya Doja Cat sama The Weeknd. Tahu nggak yang judulnya You Right? Belum denger full sih, cuman tahu lagunya. Itu harus denger sih. Kayak gimana ya? Enak aja gitu beatnya, lagunya gitu.
Tapi Wak, kan orang-orang kan tahu preferensi musik mereka kan misalkan kayak denger dari ayah nih, denger dari ibu nih, denger dari kakek nih, atau bahkan denger dari teman. Tapi Salwa sendiri buat tentuin preferensi musik kamu sendiri dari mana sih, Wak? Macem-macem sih ya sebenarnya. Ada dari rekomendasi Spotify itu, tau nggak sih yang similar song? Iya paham. Dari kebanyakan sih aku dari YouTube recommendation malah. Dan dia tuh kadang lebih akurat gitu daripada Spotify itu sendiri loh, sumpah. Gitu nggak sih, Ji? Kalau aku sih Kalau gitu ya. buka rekomendasi di YouTube, Pak. Iya, aku tuh kayak kadang kalau misalkan bosen nih ya di Spotify, kayak pengen denger lagu tapi nggak tahu lagu apa lagi gitu, kayak udah bosen aja sama apa yang di Spotify aku. Terus akhirnya aku ke YouTube, terus ya udah misalkan aku play satu playlist nih yang direkomendasiin buat aku, terus nanti tuh muncul terus gitu loh, dan akurat sih. Kalau aku sih Wak ya, akhir-akhir ini tuh lagi senang-senang kayak entah kenapa, mungkin karena lagi gabut ya, terus ya biasalah umur kita kan kangen banget lihat konser lah ya nggak, apalagi betul setuju. Lain kayak anjir lihat konser itu tuh kayak wah kapan lagi gitu. Iya. Ini kasusnya mirip-mirip sama kamu nih Wak, jadi gimana tuh? lagi gabut di YouTube biasa, cuman niatan tuh nggak ada niatan dengerin lagu, emang randomly pengen nonton aja lah apapun itu gitu. Lagi ada ini muncullah recommendation di Changcuters konser, pas lihat kan kayak anjir asik dong gitu, kayak apalagi konser di Changcuters gitu yang stage act mereka kan kayak anjir gila-gilaan banget lah gitu, jadi kayak wah anjir keren ya. Nah, kayak itu, bring back the vibe gitu ya. Tapi Wak kalau dilihat-lihat ya musik kamu tuh kebanyakan luar ya Wak ya nggak sih? Sejujurnya iya, jarang denger yang lokalan gitu sih. Tapi kalau Indo sendiri nih, Salwa sendiri suka siapa Wak di Indo Wak? Aduh, udah lagi nggak dengerin sih, apa ya yang paling suka? Ya paling klasikan sih, Nadine. Oh, aku ada satu yang dari dulu emang cinta banget, Tulus. Aku tahu nggak sih zaman belum ada Spotify terus Joox yang gitu-gitu. Masih jadi pakai kita Stafalbum ya? Yoi, terus kita kalau mau denger lagu offline tuh ya harus di-download gitu kan, tahu kan Ji? Nah, waktu dari SD SMP lah kayaknya aku tuh downloadin satu albumnya si Tulus itu, terus kayak aku play along aja gitu setiap hari tanpa bosen. Jadi ya jawabannya Tulus. Tapi kita pernah ngalamin fase yang sama loh Wak. Maksudnya gimana kayak tuh? Aku pun pernah SMP ngedownload full lagu Tulus. Oh iya, yang mana? Album mana? Aduh aku lupa, pokoknya yang albumnya tuh dalamnya ada Kisah Sebentar dan lain-lain. Itu album Tulus. Ya yang itu, pokoknya yang ada muka dianya. Iya. Nah, covernya biru muda kan? Nah, iya. Aku di situ tuh bukan emang niatan. Kalau kamu niatannya download atau enggak? Emang niat nge-download. Maksudnya emang niat download album gitu? Iya. Kalau aku sendiri sih awalnya niatnya tuh download lagu sepatu doang. Oh, terus? Kok bisa jadi album? Malah macetnya album, jadi kayak kan sepatu, terus kayak download single, download album. Nah, aku tuh emang ya udah nih ada bacaan download nih, dulu kan maksudnya masih belum paham tentang downloadan kan gitu, kayak soto ya kan? Mana aja gitu, pencet yang mana aja, pas udah ke download lah masa album, jadi ya udah dengerin, dan itu nemu lagu itu tuh yang Kisah Sebentar tuh. Kejadian nggak sih Kisah Sebentar? Aduh Wak, pribadi terjadi gitu beberapa tahun setelahnya. Nggak boleh tahu gimana sih Wak? Boleh? Aduh nggak boleh tahu sih. Tapi perasaan kita briefing off air boleh tahu katanya Wak. Aduh, kapan itu? Enggak. Saya ada buktinya loh Wak, mau saya tampilin. Gue nggak nanti? Mungkin di video selanjutnya aja kali ya, untuk yang itu perasaannya ya. Nah, berarti sekarang kisahnya yang agak lama aja gitu ya? Waduh. Hey, untuk Anda yang mendengarkan ini dan Anda merasa muhasabah diri Anda
ya. Interest Salwa sendiri nih, kan tadi kan musik. Selain itu tuh apa sih, Wak? Selain itu, aku dari dulu suka banget ini sih, olahraga renang sama lari. Tapi kalau lari tuh aktifnya waktu kecil aja sih, waktu ya sampai SD lah ya gitu. Dari kecil sampai SD. Terus interest lainnya adalah selain lari dan berenang, aku juga suka banget sama bahasa. Nah, kayak tertarik aja gitu. Kita bahas tentang olahraga dulu deh. Nah, Oke. Salwa sempat nggak sih kayak ngalamin fase hampir jadi atlet gitu? Ih, pernah. Kok tahu sih? Diramal, ngeramal ya? Kok tahu? Kan cenah yang tuh anaknya. Ya ampun. Bener, mana? Gimana Pernah tuh? hampir jadi atlet renang sih. Kenapa nggak jadi, Wak? Ya biasa, bocil, nyebelin, belum tahu. Jadi gini. Dulu tuh aku ditawarin lomba gitu. Jadi kan aku les nih di guru sekolah. Terus ya mungkin dilihat aku berpotensi gitu ya. Terus aku tuh diajakin, mau nggak ikut lomba gitu. Terus aku bocil pengecut gitu. Jadi nggak berani. Sumpah dari dulu tuh nggak berani ikut lomba apapun. Which is yang sekarang aku sesali sih, bener. Kayak biggest regrets lah in my life tuh. Kenapa dulu aku nggak ngambil setiap kesempatan yang ada gitu. Karena dulu ya anak kecil nggak ngerti lomba buat apa ke depannya gitu-gitu deh. Jadi ya udah deh, I pass that. Tapi aku bisa bayangin sih kalau Salwa tuh muka-mukanya hampir jadi atlet. Karena kalau aku lihat Salwa nih, ngarang ya. Enggak serius. Kalau aku lihat Salwa gitu ya, kebayang Salwa yang masuk sekolah jam 6, ini mah jam 10 gitu, terus kayak rambut basah kayak Bu, punten telat Bu gitu, bawa tas rusuh gitu. Kebayang gitu. Dari muka-mukanya tuh kebayang, maksudnya ya kabengetan lah gitu Sundanya, Wak. Iya, berarti kamu keren. Tahu. Parah. Itu tadi beneran loh. Aku kagetnya beneran loh. Kok tahu? Enggak, soalnya gini, kalau masalah kok tahu enggaknya, karena aku pun pernah mengalaminya, dan aku yakin lah 50% bocil di Indonesia pernah mengalaminya. Iya, betul. Pasti. Tapi kamu juga nggak waktu kecil dilewat juga atau diambil tuh lomba? Kalau aku sih anaknya ini, Wak, apa ya, aku nggak tahu bahasa Indonya sih, cuman kayak peribahasa Sundanya tuh ngejotihang, Wak. Jadi kayak, aduh lupa tuh, apa tuh ngejotihang? Gini, tuh kayak bukan orang yang ahli di satu bidang, tapi bisa segala bidang gitu. Iya. Kayak gini, dulu aku olahraga aku pernah cobain semua lah, dari futsal, basket, bela diri, taekwondo, silat, muay thai. Mantap. Mukanya kenapa agak beda, Wak, muay thai, Wak? Apa? Kan udah terakhir kan muay thai. Terus anjir nih orang bener-bener ya. Aku dulu pernah volley juga. Oke. Badminton aku pernah. Oh, ngerti. Ya pokoknya banyak lah olahraga tuh. Tapi ya maksudnya nggak ada yang aku sampai bener-bener ahli gitu. Kalau lomba sih mungkin yang lomba bener-bener lomba ya, paling di futsal doang sih waktu itu. Pernah main juga, terus pernah ngelatih juga dulu. Terus kalau misalkan yang lain-lainnya sih cuman kayak hampir gagal. Cuman pertama karena anaknya tuh dulu tuh gimana ya, kalau udah gak nyaman ya udah gitu. Sama, sumpah sama banget. Gini, aku pernah ini yang bener-bener hampir nih ya, waktu SD tuh aku apa sih, OSN, O2SN sih SD tuh, tau nggak? Aduh, nggak tahu deh, takut salah. Ya pokoknya olimpiade gitulah, OSN, O2SN lah, apalah itu. Jadi ada kayak futsal, volley, dan lain-lain gitu. Nah, anak-anak cowok tuh ke futsal banyaknya. Tapi aku melihat peluang nih, kayaknya mending ke volley aja deh. Kenapa tuh? Karena ya cowoknya lebih dikit dan tapi kemungkinan lebih banyak. Udah kan? Keren juga nih bocil. Parah. Bisa melihat peluang gitu.
udah siap-siap mau ke tempat seleb, dar hujan gede, nggak jadi lah. Demi apa? Gara-gara cuaca? Oh my god. The real Jadi. semesta tidak mendukung, Ji. Asli. Tapi kalau the biggest regret in my life tuh enggak sih, sebenarnya enggak biggest regret in my life sih, cuman kayak momen yang mirip-mirip sama kamu tuh kayak gini. Jadi dulu tuh aku tuh pernah casting buat acara TV gitu jadi MC waktu kecil tuh. Widih. Itu Terus? tuh nama acaranya apa ya? Want to Know aja gitu di Want to Know aja di PJTV kalau nggak salah acaranya tuh. Seingat aku tuh udah keterima seleksi. Tinggal take gitu, tinggal syuting. Nah, Anda tahu apa kejadian lucunya? Apa? Seleksi lolos. Udah. Syuting nih. Pas syuting, lihat lighting kanan kiri, kamera kiri kanan depan, nangis, nggak jadi. Astaga. Sumpah. Gitu. Demi apa sih? Tapi emang Keren, sih keren. maksudnya fase-fase bocil tuh fase-fase di mana yang kalau kita bayangin lagi kayak, anjir lu tuh harusnya gini, Iya ya nggak sih? banget, iya banget. Kayak gemes gak sih? Iya, sama ada di pengalaman satu nih. Ada pengalaman satu. Waktu itu kan anaknya kan marketing banget ya, marketing parah gitu ya. Jadi aku tuh dulu ikutan badminton. Sama ikutannya dari guru. Jadi guru sekolah gitu ngadain les di luar gitulah. Ya. Sama kayak kamu ikutan lah, karena kebetulan tempat latihan aku dekat rumah. Jadi kayak ya udah aku pengen olahraga gitu. Itu SD kelas 3. Kelas 2, kelas 3. Dan aku ikutan, tiba-tiba teman-teman aku ikutan 3 orang. Keren kan bawa orang? Nah, Oh ya, itu yang disebut marketingnya. lah suara. Terus habis dari situ tuh udahlah. Ada satu momen yang dimana orang-orang, bukan orang-orang sih, maksudnya ya teman-teman aku yang lain tuh, yang pokoknya yang latihan lah gitu, umur-umur sebaya aku tuh main-main kok digini-giniin. Yang dari bawah diginiin gitu. Ya. Nggak dimarahin tuh. Ya udah, aku ikutan dong, bercanda la. Dimarahin kayak ngapain kamu katanya. Terus kayak ini mainin kok dengan polosnya. Kayak udah latihan dipukul kepala aku pakai raket. Yang lain enggak. Ngomonglah ke si bunda kan, ngobrol. Dan aku nggak mau sekolah lagi karena hal itu, karena kesel dan Gak mau malas. sekolah. Iya. Akhirnya aku pindah sekolah. Wow. Itu Speechless loh. kan, Cuman gara-gara ya maksudnya nggak terima dong kayak gini. Yang bikin aku nggak terima tuh gini, Wak. Kalau misalkan orang lain dipukul, aku juga dipukul, oke. Tapi ini sebelah aku bener-bener. tapi yang lain tuh dilihat juga sama pelatihnya. Mereka Gimana pas ngeliat? gitu-gitu. Ini aku, ini dia nih. Ini. Si ini nggak dipukul nih. Aku dipukul. Oke, understandable sih. Kalau misalkan dia dipukul, aku dipukul, oke, nggak apa-apa. Ini dia dipukul, aku dipukul, dia enggak gitu. Kayak mengapa dunia ini nggak adil gitu. Wah. Oke. Tapi nggak nyangka sih endingnya sampai pindah sekolah. Aku tuh ya Ji, dari dulu pengen banget ngerasain pindah rumah sama pindah sekolah. Aku nggak tahu rasanya. Seumur hidup aku tuh ya udah rumah di sini-sini aja, sekolah juga ya udah. Oh, ada sih TK doang. Cuma aku punya 2 TK. Jadi TK A aku di TK yang satu, TK B aku di TK yang satu lagi. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Gara-gara aku tuh takut sama cowok dewasa waktu kecil. Sebenarnya sampai sekarang sih. Gimana? Jadi nggak tahu, aneh banget bocil. Jadi aku tuh takut sama lelaki dewasa asing. Jadi aku takut sama semua cowok kecuali ya kayak aki aku, bapak aku gitu-gitu deh. Nah, di TK itu, di TKA itu semua gurunya cewek.
kecuali satu, ada guru Inggris, padahal aku suka banget Inggris dari dulu. Jadi ada guru Inggris aku satu cowok, dan aku cuman sekali doang ketemu dia di hari pertama, nggak pernah mau masuk selanjutnya. Aku takut sama cowok dewasa, aku tuh nggak ikut foto kelas dimanapun, gara-gara fotografernya cowok. Selebay itu. Aku nggak berani naik ojek, aku nggak berani naik angkot kalau duduk di depan di sebelah abangnya. Dan itu sampai kapan ya? Sampai kapan? Sampai SD kelas 3-4 lah. Soalnya waktu SD tuh terpaksa gitu loh, harus naik angkot. Berarti lama dong ini? Iya, lumayan. Setakut itu gitu. Kalau tadi ditanya pengalaman aneh, lebih ke aku sial aja sih, dapat temen yang bandelnya tuh di luar nalar gitu loh. Jadi sebenarnya kepala aku tuh di sini benjol, kayak bukan benjol sih, kayak penyok gitu, gara-gara dulu dilempar kursi kayu TK. Aku lagi main ya, nunggu dijemput sama temen aku gitu berdua. Tiba-tiba ya udah melayang aja gitu kursi ke sini. Gila kan, kayak di luar nalar aja. Iya, kursi kayu TK kena dilempar ke kepala aku, padahal nggak punya masalah sama sekali, sumpah dia sama orang itu. Terus? Ya udahlah, mama aku ngamuk lah. Berdarah nggak? Aduh, nggak tahu ya, nggak inget detailnya. Cuman ya sekarang ada berbekas gitu aja. Kalau aku dulu sih di TK sama SD kelas 1 tuh ada pengalaman yang konyol sih. Kenapa tuh? Aku TK, aku kan TK-nya kan TK Islam kan. Aku tuh anaknya ahli banget gitu, Islami banget, soleh. Di TK Islam lah. Soleh, iya. Parah kan, soleh parah kan, Salwa tahu banget aku dong. Parah sih, soleh parah. Kan di TK Islam kan, ada fashion show tuh, Itu ikutan, ternyata aku nggak menang. Aku ngamuk, lemparin kursi. Wah, akhirnya aku menang. Gara-gara membahayakan yang lain gitu, menangnya. Iya, akhirnya dikasih piala, aku menang. Astagfirullah. Terus yang kedua tuh aku waktu SD. Jadi aku tuh SD kelas 1 tuh, SD kelas 1 lagi. Ya pokoknya aku tuh SD kelas 1 tuh di Buah Batu baru tuh. Di Buah Batu kan. Aku tuh rumah di GBA dulu, dekat Telkom, dekat kampus kita tercinta kan. Pulang pergi tuh naik jemputan, namanya tuh siapa gitu lupa, pokoknya naik jemputan lah. Aku tuh izin dulu beli crepes. Aku izin beli crepes kan, kayak, "Bah, izin dulu beli crepes ya." "Oh iya, cepet ya." Oke. Pas beli lama sih emangnya, lagi masang gas. Biasa bocil SD. Lihat belakang ke jemputan kayak udah mau pada siap-siap gitu. Kalau nggak salah mobil tuh udah dinyalain gitu. Panik dong. Aku nggak gini-gini emangnya kayak, mang cepet mang. Semua tadi tumpah. Aku kabur lari. Besoknya bunda aku besoknya bunda aku nyelesain masalahnya. Bener-bener nih orang, ya ampun, bocil Ramji. Dulu tuh kayak, ya maksudnya hal gitu tuh kayak, anjir ngapain sih dulu gitu. Iya. Aku jadi inget deh kalau misalkan kejadian bocil yang patut dipertanyakan. Jadi aku tuh punya bad habit, yaitu kandungan. Kayaknya pernah cerita deh. Sampai sekarang nggak? Enggak sih. Menghilang as time goes by aja gitu. Sekarang udah enggak sih. Dulu tuh beneran pundungan parah. Jadi setiap kali aku tuh punya keinginan misalkan, ya kita katakanlah pengen Barbie. Terus aku nggak dapet itu. Aku tuh ya udah pundungan aja, aku marah, dan marahnya tuh nggak mutu, aku ngilangin diri biar semua keluarga aku nyariin aku gitu, biar ngerepotin aja. Dan itu tuh nggak terjadi satu kali, kayaknya
Kayaknya terakhir kali aku ngilang tuh SD deh, sumpah. Dan yang paling ekstrim adalah aku ngilangin diri di Lamongan. Which is nggak punya saudara, nggak punya siapapun di situ. Nah, kenapa tuh? Gimana? Kalau yang di Lamongan tuh gara-gara apa sih? Jadi kita tuh liburan, biasa liburan Lebaran gitu dong. Nah, kita ke waterboom lah, ada salah satu waterboom di Lamongan. Di situ ya yang namanya liburan panjang gitu kan, liburan hari raya pasti kan padat ya tempat-tempat wisata. Nah, di situ aku tuh disuruh udahan sama rombongan kan. Udahan kita ganti destinasi gitu kan. Oke, ya udah. Ya harusnya kan bilas dulu terus ganti baju gitu kan. Antri, itu yang namanya panjang banget, nggak lebay deh antriannya. Terus karena kita ngejar waktu, kata mama aku tuh, udah nggak usah bilas, langsung ganti baju aja katanya gitu. Terus ganti bajunya di mana, kan tetap harus ngantri kata aku gitu kan. Udah di sini aja, kamu kan masih kecil, kayak dia tuh ya pokoknya di luar deh, bukan di kamar yang semestinya gitu. Ya aku nggak mau lah, kayak aku merasa aku udah remaja gitu. Kayak aku tuh malu mah gitu. Terus akhirnya aku nggak terima, tapi tetap aku ganti baju dulu dengan anduk nih. Aku ingat banget, anduk masih di sini, anduk basah masih di pundak. Aku ya udah jalan aja. Dan itu posisinya aku nggak tahu mobil aku ditaruh di mana, parkirnya di mana, nggak tahu. Kayak ya udah bener-bener nekat aja gitu, pengen hilang aja karena marah banget gitu. Kenapa aku nggak mandi? Nggak dibolehin mandi. Itu sih, itu kan kayak konyol ya. Kalau misalkan sampai aku nggak ketemu gimana coba? Di Lamongan jadi gembel gitu. Sumpah bocil Salwa tuh nggak jelas. Tapi itu ketemu laginya gimana, Wak? Laginya jadi ya udah, jadi pas aku kan jalan tuh keluar, terus ya udah aku tur parkiran, aku cari mobil aku. Jadi aku juga nggak mau ketinggalan gitu, nggak mau ketinggalan rombongan. Ya takut juga gitu kan bos. Jadi ya udah kayak aku tuh nunggu di sekitar mobil lah pokoknya. Jadi tetap aman. Meskipun misalkan nanti nggak ketemu gitu. Dan itu kayak semua saudara aku tuh pucat mukanya. Ya iya, anaknya hilang gitu kan. Aneh banget, ya Allah. Gak ngerti deh sumpah deh. Sampai sekarang kalau mikirin peristiwa itu tuh kayak aneh. Tapi kalau Salwa kan pundungan ya. Kalau aku tuh lebih ke ambis plus tantrum sih. Oh, kayak tadi itu yang nggak menang itu. Ya, itu kayak yang nggak menang. Terus dan itu tuh jujur li terkadang masih ada sampai sekarang. Cuman waktu aku udah bisa ngeredamnya. Cuman paling kayak kesel dikit doang gitu, kayak anjir kayak gini deh, sesimpel main PS deh. Kadang-kadang kayak kalau misalkan dulu tuh kalau kalah tuh yang namanya tahu aku harus menang gitu. Aku nih main lawan bapak aku nih main PS banget gitu. Iya, main PS lawan bapak aku kan, kalah nih. Aku marah-marah sampai papa aku gue bunuh diri, terus akhirnya yang menang aku gitu. Gila. Terus kayak apa ya, dulu tuh pernah juga gitu main sama saudara, main Gundam kalau nggak salah, main PS Gundam, main. Aku kalah nih, aku mampu, dia kabur, aku kejar. Demi Allah nggak penting banget. Terus aku pas lari kompetitif itu. Iya. Terus kalau masalah tantrum sendiri, aku dulu pernah, jadi entah momen apa, tiba-tiba Alfamart jual sepeda. Kayaknya pernah denger deh nih yang sepeda ini. Jual sepeda, aku sama si bunda tuh ke Alfamart. Niatnya tuh beli apa gitu, aku nggak tahu. Cuman entah gimana, aku tuh pengen beli sepeda, walaupun sampai sekarang aku nggak bisa naik sepeda. Nice. Terus katanya, enggak itu mah nggak dijual, biasalah akal-akalan orang tua. Aku itu guling-guling di Alfamart. Iya, demi Allah malu-maluin deh, Ji. Akhirnya beli sepeda. Dibeliin tuh? Dibeliin akhirnya. Bener-bener. Back to the talk lagi deh. Ngebahas tentang kayak kita nih setelah beres kuliah. 5 tahun ke depan deh, Salwa lihat diri Salwa gimana sih, Wak?
sebenarnya nggak mau berekspektasi yang terlalu gimana, cuman aku manifesting kehidupan yang kayak semoga aku udah bisa proper di kaki aku sendiri gitu. Ngerti nggak? Apapun pekerjaannya nanti gitu. Aku nggak mau nargetin aku harus jadi A, harus jadi B sih sebenarnya. Jadi aku cuman manifesting semoga nanti 5 tahun ke depan gitu aku udah bisa proper di diri aku sendiri, di kaki aku sendiri. Aku udah nggak rely on people gitu, rely to people. Pengen banget ini sih, aku pengen banget udah punya mobil gitu ya. Jadi kayak ya udah bisa kemana-mana sendiri, wherever I want gitu. Dan doing whatever I want juga. Dan aku pengen banget punya apartemen gitu, kenapa dari dulu. Jadi itu sih pikiran aku 5 tahun ke depan aku hidup di apartemen sendiri. Nggak tahu, absurd ya. Cuman nggak tahu. Nggak absurd sih. Ya maksudnya kalau orang lain kan mungkin nggak gitu mikirnya. Cuman aku manifesting sih tentang hal itu. Gitu. 5 tahun berarti kita 24-25an ya nggak? Ya sekitar ya. Kan pas tadi kan Salwa kan bilang kayak aku nggak mau nargetin aku jadi apa, tapi yang penting aku kondisinya bla 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 bli gitu. Nah tapi kalau misalkan disuruh nih Salwa 5 tahun ke depan pengen jadi apa, dan kalau misalkan itu nggak kejadian, worst case-nya Salwa jadi apa, pengennya gimana Wak? Waduh, cukup susah ya pertanyaannya. Cuman Jelas. Ya balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan dari lubuk hati aku terdalam ya aku masih tetap pengen bisa dapat duit dari passion aku, which is ya aku suka nyanyi gitu kan. Aku suka nyanyi, aku suka musik. Bakalan happy banget sih kalau misalkan aku nantinya benar-benar bisa hidup dari itu doang gitu, dari passion aku. Jadi kan ya nggak kerasa lah ya, mungkin sedikit kayak kerja tapi pakai hobi gitu kan. Jadi bebannya mungkin nggak kerasa sebeban itu, semembadi itu. Kalau worst case nggak ini, paling ya masih tetap sih aku bersikeras pengen kerja di industri kreatif. Tetap ke situ. Jadi apapun terserah gitu, mau di balik layar, mau jadi apanya juga gitu. Tapi nih, kan tadi kan kita kan ngomong yang masalah yang manis-manis Wak. Oke. Tapi kita sekarang coba ngobrol yang pahit deh. Takutan terbesar Salwa apa sih Wak selama 5 tahun ke depan? Takutan terbesar Salwa selama 5 tahun ke depan apa sih Wak? Ketakutan terbesar diri aku sendiri. Kenapa tuh? Ya karena aku pernah gagal lah sebelumnya. Dan ya gara-gara diri aku sendiri, gara-gara ketidaktanggungjawaban aku terhadap diri aku sendiri, ketidakkonsistenan aku terhadap diri aku sendiri, kayak terlalu menganggap enteng suatu hal yang ternyata bisa impact-nya tuh gede banget ke masa depan aku, dan ya which is masa depan aku untuk diri aku sendiri dong. Makanya kalau pertanyaannya apa yang paling menakutkan buat aku, ya diri aku sendiri. Aku takut aja kalau misalkan soon aku nggak lose control gitu loh Ji, atau nggak terlena lah ya, bisa dibilang terlena. Ya itu sih menurut aku. Oke, mungkin terakhir kali awal. Kan kita kan masih pandemi gini ya, masih corona ya. Yoi. Tapi seandaikan ini corona beres, kayak oke, Amin ya sekarang Allah. di corona, amin. Gitu. Nah, 3 hal pertama yang bakal kamu lakuin apa aja Wak? Aduh. Oke, 3 hal ya. Sebenarnya pasti banyak banget yang mau aku lakuin, cuman kalau 3 hal top 3 gitu ya di list aku. Pertama, ketemu sama keluarga deh. Soalnya teteh aku kan nggak serumah sama aku sekarang. Ketemu sama keluarga dan saudara itu pertama. Kedua temen. Ketiga aku pengen berenang, udah itu aja, ngebuluk-buluk. Dan pastinya lepas masker keluar. Kayak fuck you semuanya. Iya, berenang nggak sih kali ya? Wah, kenapa? Iya, berenang nggak sih kali ya? Udah kayak lama banget nggak berenang, kapan sih anjir? Iya, sumpah kayak
Sebenarnya kemarin tuh pas masih corona, ya sekarang juga masih corona ya. Apa sih? sorry. Jadi ya kemarin sebelum PPKM, jauh lah sebelum PPKM, aku sempat udah nggak ketahan banget nih, kangen banget sama renang gitu. Jadi ya udah aku renang, aku nyari ke tempat yang sepi lah. Benar sepi, tapi meskipun sepi tetap aja kayak deg-degan gak sih, Ji? Soalnya kan masih ada maksudnya kolam renang, sesepi-sepinya kolam renang pasti masih ada orang lain dong. Ya, Dan kayak betul. satu air, satu kolam sama orang lain yang kita nggak tahu dia habis dari mana, habis ngapain aja, apakah dia bisa menjaga dirinya dengan baik gitu, menjaga kebersihannya dengan baik, kan kita nggak tahu ya. Ya deg-degan aja gitu. Udah mah kalau renang kan ada kemungkinan bisa kehirup airnya dan lain-lain gitu loh. Ya, Ngerti ya? betul. Secara tidak sengaja kan. Jadi ya agak was-was aja, dan sampai sekarang belum pernah renang lagi. Pengen banget, sumpah deh, kangen banget. We are the music makers. Aku terakhir renang kapan We nih? are the dreamers of Kapan Yang tuh? pas ke Curug. Oh, ya Allah. Itu lama banget. Lama banget kan? Iya, tahun kemarin nggak sih? Iya, tahun kemarin. Dan kayak Iya. anjir, kangen air dong. Iya kan? Kayak aku tuh bisa nih ya, lagi bengong, terus tiba-tiba kangen bau kaporit. Seobsesi itu. Bener banget dong, parah. Parah. Atau nggak tiba-tiba kayak dihantui gitu sama bau-bau sampo di ruangan bilas. Tapi ya, Wak, aku pernah lah, Wak, pas lagi les renang nih waktu SD di Horizon. Oke. Di Horizon les renang kan. Ah, Lagi berenang dengan enak nih, lagi les kayak itu kalau nggak salah belajar gaya kata kalau nggak salah, kayak dorong, tarik, buang. Itu kan kayak sifatnya tuh. mm-mm. Dan kamu tahu, aku lagi berenang dengan Hikmat, lagi latihan dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba ada bocil sama ibu-ibu, Bocil lagi. Bu nggak kuat pengen pipis, udah di sini aja, dari atas kolam renang ke bawah, cur. Demi Allah, Gabut, gila, zero langsung respect berdiri. gitu mah. Sumpah. Langsung ganti baju. Ya Allah, jijik. Bener kayak bener ya, mending kalau misalkan yang nggak mending sih, cuman kayak kalau pipisnya di kolam renang ya kayak kita nggak lihat lah. Ya, Kolam at least renangnya tuh kita nggak tahu gitu ya. kolam renangnya tuh kan ke bawah gini nih, kayak maksudnya di Tahu. atasnya tuh bukan kayak tinggal masuk doang gitu, enggak, jadi kayak ada levelnya dulu. Aku berenang dari sini nih, ini si ibu-ibu ini nih, dan bener-bener buka celananya tuh dingin, kayak udah di sini aja dibukain celananya sama si ibu-ibunya, secur gitu, anjir, kabut aja, Muter balik nggak tuh renangnya? langsung berdiri, kan berenang nih baru nyampe tengah, pas lagi ngambil napas kan kayak kata kan ngambil napas dong, Iya, pas lihat berdiri langsung, kabut aja, iyalah, gila. Siapa juga yang mau lanjutin? udah nggak mood anjir. Tapi Ji, aku jadi inget juga kejadian lucu di kolam renang nih ya. Apa tuh, Wak? Jadi, lupa deh waktu itu renangnya di mana tempatnya, tapi kayak aku tuh renang sore gitu loh. Jadi kayak jam 2 sampai maghrib kayak gitu lah. Renang sore terus itu masih jam 3 lah. Pokoknya jauh dari closing kolam renangnya. Tapi pas kita lagi ngobrol di pinggir kolam renang gitu loh, lagi santai dulu, lagi istirahat, tiba-tiba kita lihat ada petugasnya bawa ember isi sabun sama spons, dan dia nyuci dinding kolam renang di saat kondisi kolam renangnya masih beroperasi. Bingung gak lo? Seriusan? Serius, dan dia tuh bilas pakai air kolam renang, jadi sabunnya tuh masuk ke air. Terus kita kayak, ya Allah, untung lagi nggak renang gitu. Pas lihat itu, kayak ya udah cabut lah, gila. Masa mau minum air sabun nanti kalau keminum? Wah, parah sih itu. Gak ngerti lagi sumpah, tapi ngakak banget. Kayak kita kan pas mau bilas kita masih ngantri gitu kan. Terus kita liatin tuh babe-babe. Masih dong dia, cuek aja gitu. Nyelesain sekeliling kolam. Gak ngerti lagi. Kayaknya mah dia tuh ini, Wak, kayak lagi ngelamun kan, kayak duh
ngapain ya? Gabut. Gabut gitu, kayak lagi ngelamun gabut sambil bawa ini apa jarcok gini nih. Ngapain ya anjir ya? Biar kolam renang. Kayaknya kotor tuh gitu. Kayaknya lumutan tuh gitu ya. Lumutan tuh gitu. Aku membawa sabun dan scotchku. Gue itu nggak jelas banget. Tapi dipikir-pikir, yang lebih nggak jelas dari babeh-babeh itu apa coba? Orang-orang yang tetap stay berenang di situ. Ada, cuy. Yang cabut bahkan cuman keluarga aku aja. We are the music makers. Ngerti deh. And we are Tapi ini the nih, dreamers. kita sebelum ke closing statement, Hmm? aku mau kasih tahu ini. Pasti kamu bakal tahu di Karangsetra, kolam berenang naga pasti ada mitos, ada silet. Iya nggak? Iya. Legend Pasti itu. kalau parosotan yang tertutup tuh kayak naga terus kayak gimana tuh pasti ada mitos-mitosnya nggak sih, Wak? Iya. Nah, selain Karangsetra, Dan gak cuman di kolam renang itu loh. pernah dengar apa lagi, Wak? Pernah dengar apa lagi mitosnya? Waduh, apa ya? Kalau paling sering sih ini kayak jangan di kolam renang yang itu, yang gede itu. Waktu itu ada yang tenggelam, terus kayak nggak tenang, yang gitu-gitu, tau nggak sih? Ah, iya. Atau nggak di tempat bilas. Kayak jangan ke WC yang paling sana, ada yang apa gitu. Kayak ya udah klasikan gitu deh. Kalau aku sih yang gitu-gitu pernah, selain yang apa namanya siletan ya, yang siletan di kolam naga. Ini sih sebenarnya bukan di kolam renang sih, di rumah di sekolah, cuman ya masih daerah tempat bilas, WC dan lain-lain lah gitu ya, pokoknya daerah-daerah restroom lah gitu. Ya. Jadi si restroom itu tuh nyambung ke masjid, ke masjid, dan dekat masjid itu kan ada, jadi kayak ini masjid, ini restroomnya gitu segini gitu. Nah, ini segini tuh keran buat wudhu. Oke. Keran buat wudhu. Dan kerannya itu ada 4, aku masih ingat. Kerannya ada 4. 3 keran normal. Satu keran warna emas. Dan tahu mitosnya apa? Bukan mitos sih, kayak ya maksudnya rumor yang beredar apa? Apa? Jadi karena aku orang pindahan ya dari sekolah lama gitu. Ya jadi bocil pindahan. Jadi percaya aja gitu. Yeah. Bahwa katanya tuh kalau keran emas itu tuh layak buat diminum airnya. Ji, bentar. Sebelum lanjut aku tanya dulu. Kamu percaya? Percaya. Ya ampun, oke, lanjut. Jadi kadang-kadang kan maksudnya waktu SD itu kan belum sebarbar SMP SMA yang kayak Bu izin ke WC padahal kantin gitu. Maksudnya belum seberani itu lah gitu. Kocak anjir. Jadi kalau ke WC gitu, bener-bener ke WC kayak haus nih, anjir ke WC Bu izin ke WC. Bener ke si kolam mas itu. Jangan bilang diminum. Dan aku sekarang sadar kenapa aku waktu SD sering diare. Bodoh banget. Ya karena itu mungkin. Ji, sumpah sepindahan-pindahannya orang ya. Kayaknya air keran diminum tuh enggak deh. Ya tapi kan gini, Wak, 4 keran nih. 3 keran tuh normal, Wak, kayak keran pada umumnya. Ini satu warna emas, Wak. Berarti, wih gila nih emas nih gitu, beda sendiri. Pasti ada alasannya kan dong. Sumbernya sama dong pipanya. Ya kan bocil, Wak. Gak ngerti deh gue. Diminum masalahnya, dia beneran minum. Ya ampun, kasihan banget bocil Kamu Ramji. tahu keran yang layak minum nggak? Tahu nggak? Kenapa? Tahu keran yang layak minum nggak? Yang apa? Yang layak minum. Keran dari toran gitu? Ya pokoknya ada keran gitu yang udah layak minum. Jadi kayak ada bacaan yang keran ini layak minum gitu. Ada di balkon. Oh, tahu. Di beberapa sekolah ada. Nah, aku tuh lagi main basket tuh di salah satu sekolah. Ya biasalah, penghematan. Minum kan dari keran yang itu, yang layak minum. Ini mah jelas, minum jelas, ini mah jelas. Minum lah. Tapi entah kenapa besoknya diare 3 hari. Layak loh.
Yang diare itu tuh yang waktu itu, yang gara-gara masih aku keran gitu, emas. aku Iya, bilang masih gitu. ada. Bakterinya Padahal baru bereaksi. aku tuh main basket tuh itu SMA, itu SD loh. We are the music makers. Bersarang, And Ji. we are the Bersarang. dreamers of dreams. Kayak evolusinya tuh berapa tahun gitu ya. Iya. Wah, Salwa dermatologis anaknya teh. Aduh. Oke, Wak, mungkin closing statement dari Salwa atau sama ada quote of the day mungkin dari Salwa. Gimana, Wak? Sebenarnya ini aja deh ya. Aku punya satu quotes yang aku pegang lah sampai sekarang. Agak kasar sih sebenarnya. Jadi gini. Nggak Quotes apa-apa, itu di adalah goblok Ya. setan monyet. Nggak apa-apa. pokoknya quotes-nya itu adalah be soft and kind but take no shit. Kenapa aku bisa pegang itu? Karena ya udah ke siapapun kita harus baik gitu kan. Kita harus berbuat baik no matter what gitu ya. No matter who juga. Tapi kalau misalkan dia udah sampai mess sama kita gitu atau enggak, ya pokoknya ini deh kurang ajar deh gitu ya. Ya udah nggak usah dibaikin lagi. Kalau aku kayak gitu ya. Maksudnya bukan nggak usah dibaikin sih, lebih ke ya udah akunya jaga jarak, akunya nggak mau deket-deket lagi deh sama dia. Kayak ya udah better off aja. Dan kenapa kita harus baik sama semua orang? Karena di depan nanti gak menutup kemungkinan kalau misalkan pintu rezeki kita tuh mereka ini yang buka. Setuju. Iya, jadi ya itu deh. Kenapa aku suka sama quotes itu dan aku berpegang ke situ sih. Oke, siap, Wak. Tuh, teman-teman dengerin. Apa tadi teh? Be kind and never surrender apa? Aduh. Never surrender dong. Be Apa? soft and kind but take no shit. Oke, be soft and kind but take no shit. Oke, segitu aja paling dari Your Podcast episode kali ini. Wah, Yay. makasih banget udah Thank you. mau ngobrol bareng kita, udah mau ngobrol bareng aku, dan udah mau diundang ke Your Podcast. Lain kali kalau misalkan diundang ke Your Podcast, jangan kapok-kapok ya. Wah, siap. Pasti bakal datang. Thank you. Oke, that's all for today guys. Don't forget to watch and subscribe. Kalau kamu suka, jangan lupa tinggal feedback kayak like, dislike, dan juga komen. Oke, once again that's all for today. Sekali lagi terima kasih Salwa. Kalau mau lihat YouTube Salwa atau IG Salwa di mana, Wak? Salwa Sani. Jangan diginiin, saya malas ngedit, Bu. Oh iya. Sorry banget deh. Salwa Sani pokoknya. YouTube-nya Salwa Sani. IG-nya Iya. @salwasani. Iya nggak, Wak? Iya, betul. Oke, that's all for today. Hasta la Oke. vista and bye-bye guys. Bye.